Kisah diawali dengan seekor beruang jantan besar yang berhasil kabur dari pemburu walau sempat tertembak, namun tak lama kemudian sang beruang bertemu dengan dua orang turis yang sedang mendaki dan berencana akan menyerangnya. Namun entah datang dari mana muncul sosok pria berbadan besar mencoba meladeni si beruang dan meminta mereka lekas pergi. Keesokannya, tempat itu kini didatangi polisi karena mendapat laporan dari para pendaki jika ada seseorang yang bertarung melawan beruang. Setelah mencari informasi dengan warga sekitar, diketahui sosok itu tinggal di sini kurang lebih 1 tahun dan hidup sebagai kuli angkut barang ke atas gunung. Dia dikenal pria pendiam namun hatinya tulus. Dari semua polisi di sana, ada satu polisi bernama Tamon ini yang jauh-jauh dari kepolisian prefektur Nara untuk menemui sosok yang bertarung dengan beruang karena menduga sosok itu adalah buronan yang terlibat dalam kasus 7 tahun yang lalu. Sebelumnya Pak Tamon mendengarkan cerita saksi mata alias 2 pendaki sebelumnya jika mereka melihat pria itu benar-benar menghadapi serangan beruang itu. Bahkan pria itu berhasil menjatuhkannya seperti menggunakan jurus lemparan bela diri judo. Mendengar penjelasan para saksi, Tamon sangat yakin jika sosok itu adalah Juzo Fujimaki yang juga adalah ahli seni bela diri. Diketahui 7 tahun yang lalu Fujimaki membunuh perampok yang masuk ke rumah guru bela dirinya dan sekarang dia menjadi buron. Singkatnya, mereka menemukan bangkai beruangnya dan dugaan mereka beruang mati akibat tertembak pemburu sebelumnya. Dan kemungkinan pria yang tinggal di gubuk itu sudah jatuh ke bawah karena tak mungkin dia menang melawan sosok beruang. Berbeda dengan Tamon, melihat kondisi jasad beruang yang rahangnya retak, tulang lehernya patah, Tamon yakin beruang ini tewas akibat jurus gaya bertarung aliran Takemiya yang dikuasai oleh Juzo. Sementara itu, pria bernama Juzo Fujimaki ini dia sedang masa pemulihan dan dirawat oleh dokter dari sebuah geng preman. Dan sang dokter kagum dengan Fujimaki mampu melawan beruang raksasa. Fujimaki sendiri mengaku itu bukanlah pertarungan yang adil karena beruang itu sebelumnya sudah terluka parah. Tetap saja, menurut dokter, binatang yang terluka malah lebih ganas. Dan Fujimaki bertanya siapa yang membawanya ke tempat ini. Seingatnya dia sekarat di depan sekelompok pria berbaju hitam dan dimasukkan ke dalam mobil dan menyembunyikannya ke tempat ini. Yang rasanya ini bukanlah kebetulan melainkan mereka sudah lama mengawasi dirinya. Tak lama kemudian datang bos geng bernama Kurogami. Ini dia sudah tahu Fujimaki adalah sosok seorang buronan yang sedang dicari dan berjanji tak akan mengadukannya kepada kepolisian. Faktanya tanpa diketahui Fujimaki, geng ini mau menyembunyikan Fujimaki karena diperintah sosok bernama Sersan. Dan bos Kurogami sekarang menawarkan Fujimaki untuk melawan seseorang yang juga ahli seni bela diri. Mendengar tawaran itu, sisi hewan buas atau serigala dalam batin Fujimaki mulai tak terkendali seakan haus akan mangsa. Namun di sini Fujimaki tegaskan dia sudah tak mau bertarung dengan manusia lagi. Bersamaan Kurogami dipanggil seorang suster gereja. Di saat Fujimaki ingin lanjut kerja, di sini dokter memberitahu Fujimaki akan sulit bagi Fujimaki untuk kabur dari para preman di sini. Walau berhasil kabur dari Kurogami, kau tak akan bisa lari dari seseorang yang bernama Sersan.
Di tengah kerjanya, Fujimaki melihat anak buah Kurogami mencari gara-gara dengan murid-murid dojo karate. Salah satu teman memberitahu Fujimaki jika anak buah Kurogami sengaja mencari gara-gara dengan mereka, agar citra dojo itu jelek dan tak ada siswa baru yang mendaftar. Maka di saat itu Kurogami akan membeli dojo karate itu dengan harga yang murah. Sementara itu orang tadi bernama Ichiro Shino, pemilik dojo sekaligus juara turnamen Hokushinkan, perlombaan bela diri karate tahunan. Bisa dibilang dia adalah petarung karate terkuat di dunia. Tapi sayang 3 tahun yang lalu Shino kalah di babak pertama, membuat ketenaran dojonya menurun. Dan menurut bapak ini, bos Kurogami aslinya tak berniat mengincar dojonya, melainkan ingin mengincar Ichiro Shino itu sendiri untuk merekrutnya dalam sebuah turnamen yang lain, yaitu pertarungan bela diri bawah tanah mencari pertarung terkuat yang diadakan sebuah organisasi misterius. Singkatnya, Fujimaki yang sedang melintas ditanya seorang pria yang menanyakan alamat dojo Pak Ichiro Shino. Setelah ditunjukkan, pria ini menduga Fujimaki adalah murid dari dojo itu, karena terlihat dari badan Fujimaki yang terlihat seperti atlet bela diri. Fujimaki memberitahu jika dia bukanlah murid dojo itu dan dia sangat benci bertarung. Yang kemudian pria itu lekas mendatangi siswa karate yang sedang latihan di sana dan memperkenalkan diri jika dia bernama Bunshinchi Tanba dan mencari guru besar Ichiro Shino. Namun karena tak ada Pak Ichiro Shino di sana, Tanba menantang mereka untuk berduel yang diawali Saitama menyerang. Sementara itu Pak Shino sendiri sedang melatih karate di kepolisian. Dan setelah usai tak sengaja mendengar ada buronan yang bertarung dengan seekor beruang. まあもう生きちゃいないんだろうが、鑑定したら一致したってやつ。おい。 Pada malamnya, Fujimaki yang baru saja makan mulai digiring anak buah bos Kurogami. Yang mereka kurang suka dengan Fujimaki, tak peduli dia anak kesayangan bos atau bukan, sembari menghajarnya. Namun tak sengaja ada Tanba yang melintas dan menghajar mereka semua. Di sini Tanba heran mengapa Fujimaki diam saja dihajar. Melihat cara Fujimaki menahan tendangan yang fatal, Tanba menduga Fujimaki bukanlah amatir. Begitu juga dengan Fujimaki, dia kesulitan menahan hewan buas dalam dirinya ketika melihat sosok Tanba yang terlihat kuat. Namun Fujimaki tegaskan kembali dia benci berkelahi sembari pergi. Akemiya Ryu. あいつ今度見つけたらぶっ殺す。ちゃんとやってもらわないと。Di sisi lain ada putri dari Pak Shino bernama Chisaki yang melempar markas bos Kurogami dengan batu. Beruntungnya ada Fujimaki berhasil menyembunyikannya dari kejaran mereka. Dan singkatnya Fujimaki menanyakan mengapa melakukan hal demikian. Jujur saja Chisaki kesal dengan orang-orang seperti mereka, tanya mereka. Tapi dia juga benci dengan ayahnya Pak Shino, benci dengan semua pelaku seni bela diri di dunia. Terlebih ayahnya berubah sejak kekalahannya dalam turnamen Hokushinkan. Dia sering melukai muridnya sendiri dan kadang seperti binatang lapar. Fujimaki paham dan memberitahu jika seni bela diri ditunjukkan untuk mengontrol binatang dalam diri kita. Dan yakin ayah Chisaki pasti suatu saat bisa mengendalikan binatang buas dalam dirinya. Kore arigato. Namun keesokannya Fujimaki yang mantap untuk pergi dari sini tak sengaja melihat Chisaki yang sedang disekap anak buah bos Kurogami dan dimasukkan ke dalam mobil. Yang kemudian mereka memberitahu Pak Shino jika anaknya sedang mereka culik. Fujimaki yang baru tiba melihat Chisaki yang barusan dihajar mengingatkan insiden 7 tahun yang lalu dan lekas menghajar mereka semua.
Tak lama kemudian Pasino datang dan terkejut pria ini yang menolong putrinya. Namun Pasino tahu siapa sosok itu, yaitu Juzo Fujimaki dengan aliran karate Takemiya-nya. Jika benar dia ingin menantang untuk berkelahi. Di momen ini Pasino baru tahu pengguna gaya Takemiya kuda-kudanya terlihat tampak tenang. Walau begitu tampak jelas otot inti Fujimaki sudah bersiap serangan lawan. Dengan wajah yang seakan memancing lawan untuk menyerang duluan, di sini Pasino tak akan terjebak dengan taktik Fujimaki. Tapi sebagai pengguna karate gaya Hokushinkan, Pasino dituntut menyerang musuh dari depan. Keduanya saling memuji kemampuan satu sama lain. Bahkan Pasino mengagumi serangan Fujimaki yang tak ragu untuk menyerang bagian vital. Dan bertanya-tanya apakah ini pertarungan saling membunuh. Dan jika benar maka sangat menyenangkan sekali baginya. Dan bertanya-tanya apakah Fujimaki menikmati pertarungan ini. Ya, di momen ini Pasino berhasil ditumbangkan dengan gaya Takemiya Hinotoshi, sebuah teknik yang sama saat Fujimaki membunuh perampok 7 tahun yang lalu. Namun faktanya teknik ini harus menghantam kepala lawan ke sebuah batu. Namun di sini Pasino masih belum mengakui jika gaya Takemiya menang melawan karate Hokushinkan, melainkan dirinya yang kalah bersama Fujikawa yang lekas pergi. Singkatnya, Chisaki terkejut melihat ayahnya yang sudah babak belur bersama datang Tamon mengaku dari kepolisian dan bertanya pada Pasino apa orang bernama Juzo Fujimaki yang baru saja mengalahkanmu. Entah bagaimana Chisaki maupun Pasino berpura-pura tak mengenal sosok itu. Bersamaan preman yang sudah sadar, Tamon lekas ingin menanyakan sesuatu. Namun karena sikapnya yang buruk membuat Tamon lekas membantingnya. Kemudian scene berpindah pada guru besar sekaligus pendiri karate gaya Hokushinkan, Direktur Souzan Matsuo. Ini, dia kedatangan murid kepercayaannya bernama Himekawa dan memberitahu jika Pasino dari Dojo Shino sudah berhasil dikalahkan oleh seseorang. Pasino sendiri sudah mendengar kabar itu dan membuatnya ingin bertemu sosok yang berhasil mengalahkan Shino. Dan bertanya pada Himekawa, apa menurutmu seseorang bisa mengalahkan beruang coklat dengan tangan kosong? Himekawa sedikit ragu menjawabnya. Pak Souzan memberitahu ada sebuah seni bela diri yang memungkinkan untuk merebut kekuatan lawan bahkan menggandakannya, yaitu seni bela diri gaya Takemiya. Himekawa mengenal seni bela diri itu, yaitu didirikan oleh Master Izumi Soichiro, yang bisa dibilang sosok itu salah satu pegiat bela diri terkuat di dunia. Pak Souzan membenarkan jurus rahasia mereka bernama Raja Macan yang memungkinkan mengalahkan sosok beruang coklat. Sedangkan ini adalah murid dari Master Izumi yang juga seorang buruan akibat terlibat pembunuhan 7 tahun yang lalu dan terakhir terlihat di Hokkaido. Dan di sini Pak Souzan meminta Himekawa untuk pergi ke prefektur Nara menemui Master Izumi. Sementara itu, Pak Tamon meminta dicarikan informasi pada ahli cybernya yang bernama Hikita. Siapa sebenarnya Kurogami yang membawa Juzo Fujimaki ke Hokkaido? Menurut penelusuran Hikita, jika Kurogami adalah bos Yakuza yang bekerja sama dengan organisasi besar internasional untuk mengawasi Fujimaki. Dan Hikita menanyakan mengapa Tamon begitu berambisi mengejar Fujimaki. Tamon menjawab dia mengenal betul siapa Fujimaki dan sangat yakin sosok itu akan membunuh seseorang lagi.
Di sini Hikita lupa memberitahu Tamon jika dia mendengar sebuah rumor ada sebuah perekrutan pertarungan bawah tanah dengan mengumpulkan ahli seni bela diri kuat. Namun entah tujuan organisasi itu apa. Tapi yang jelas kabarnya Pasino sempat dipaksa untuk ikut. Dugaan kuat turnamen bawah tanah diadakan untuk mencari petarung terbaik di dunia. Turnamen itu bernama Kodoku. K-O-D-O-K-U Kodoku. Kemudian Shin berpindah ke Pulau Surigani, namun sayangnya kini pulau itu sepi hampir tak berpenghuni. Dan kini ada 3 murid dari Dojo Shino alias muridnya Pak Shino yang ingin mencari Fujimaki karena mereka mendengar sosok itu kabur ke pulau ini. Tujuan mereka bukan untuk balas dendam karena guru mereka berhasil dikalahkan, melainkan ingin menantang Fujimaki dan menunjukkan jika karate Hokushinkanlah yang terkuat. Bersama ada preman asing di wilayah itu yang tiba-tiba mencari gara-gara. 文句あんのかよ。うわ、なんだこいつ。こんなでかいだけのやつ。3人まとめて kill you. What's here? Gadis yang melihat momen itu lekas menghampiri pria bernama Makio di kuil, yang ternyata Makio adalah Fujimaki, dan memberitahu ada 3 ahli karate yang sedang mencari dirimu. Di sisi lain pulau ini, pihak polisi ditemani satu warga sedang mencari sosok yang membuat rusuh yang kabarnya bersembunyi di salah satu villa terbengkalai. Dan benar mereka menemukan sosok pria asing berkulit hitam bernama Jose Nagato Carlos, yang di sini ia tak segan menghajar mereka para polisi. Jose yang berhasil kabur tak sengaja berpapasan dengan 3 murid Pak Shino. Belum sempat bertanya, Jose lekas menyerang mereka semua. Come on. Setelah berhasil membantai mereka bertiga, Jose kaget ada pria tua sedari tadi yang menyaksikan pertarungannya. Dia memperkenalkan diri jika dia bernama Ranbo, kepala biksu kuil Buddha di pulau ini, dan meminta Jose untuk menyerangnya. Ranbo di sini meminta Jose untuk ikut bersamanya jika tak mau dikuasai binatang buas dalam dirinya. Di sisi lain, Hikita mendapatkan informasi jika 3 murid Pasino berada di Pulau Surigane untuk balas dendam. Kemungkinan besar Fujimaki ada di pulau itu. Sonzo Fujimaki. Yang malamnya, Fujimaki meminta maaf pada Biksu Ranbo karena dia sebelumnya telah bertarung lagi dengan manusia. Biksu Ranbo sendiri tak terlalu mempermasalahkan. Biksu senang Fujimaki datang kembali setelah 4 tahun pergi dan meminta Fujimaki untuk lebih bisa mengendalikan hewan buas dalam dirinya lagi. Yang keesokannya, 3 murid Dojo Shino memutuskan pulang dan sedikit kesal mereka malah babak belur dihajar orang asing. Di sini Jose yang berusaha menyerang Ranbo selalu gagal. Biksu Ranbo memberitahu jika dia menggunakan teknik Sukuchi atau pengurangan tanah, sebuah gerakan kaki yang sering digunakan berbagai seni bela diri kuno. Sementara itu Miyuki senang Makio atau Fujimaki kembali singgah ke tempat ini setelah sekian lama. Mengingat 4 tahun yang lalu Miyuki yang sebagai pemilik bar sering dilecehkan para pelanggan bahkan ditampar. Dan beruntungnya di sana ada Fujimaki yang menolong dirinya. Setelah kejadian itu, Fujimaki menanyakan alamat Biksu Ranbo pada Miyuki. Sampai di sana, biksu yang sudah pikun samar-samar ingat jika sosok yang mendatanginya adalah Makio Fujimaki, murid dari guru Izumi kawannya. Sejak saat itu Miyuki memanggil Fujimaki dengan nama Makio.
Dan di sini jujur saja Miyuki senang Makio kembali ke pulau ini setelah sekian lama. Pada malamnya mereka makan bersama-sama masakan Miyuki. Walau hanya rebusan, Fujimaki sangat senang dan menikmatinya. Umai kedo. Sementara itu, Tamon lekas terbang ingin menuju ke Pulau Surigane ingin mengejar Fujimaki. Dan di sini dia mengingat bagaimana dulu dia berlatih keras untuk ikut Olimpiade kejuaraan karate. Namun saat itu datang Juzo Fujimaki menantang dojo tempatnya latihan, di mana dia dikalahkan dengan sangat mudah. Sementara itu Himekawa sudah sampai di prefektur Nara dan tak sengaja bertemu dengan putri dari Master Soichiro Izumi, pendiri Gaya Takemiya bernama Saiko ini, dan memperkenalkan diri jika dia adalah Himekawa dari perguruan Hokushinkan. Sampainya di rumah Pak Izumi, beliau baru tahu jika Pashino berhasil dikalahkan muridnya Juzo Fujimaki yang telah lama pergi. Dan Himekawa menambahkan jika sebelumnya itu juga ada penantang lain bernama Bunshin Tanba yang berhasil mengalahkan murid terbaik Pashino. Mendengar nama Tanba, Pak Izumi baru ingat jika sosok bernama Bunshin Tanba pernah mengiriminya surat tantangan bertarung. Dan di sini Himekawa memberitahu maksud kedatangannya ke sini jika dia diutus oleh gurunya Master Sauzan Matsuo, kepala Hokushinkan, untuk merevolusi dunia seni bela diri dengan cara mengadakan turnamen skala besar dengan pesertanya dari berbagai aliran seni bela diri yang berbeda untuk menentukan petarung sejati. Tapi yang utama tujuannya adalah ingin membuktikan karate Hokushinkan atau Gaya Takemiya yang terkuat. Pak Izumi sangat paham jika dia diundang dalam turnamen itu. Namun sebelum turnamen ada seseorang yang ingin dia kalahkan lebih dulu dan meminta Himekawa untuk menjadi lawan latihannya. Yang kemudian memberitahu putrinya Saiko jika Himekawa akan tinggal sebentar di rumah ini dan meminta Saiko persiapkan yang dibutuhkannya. Yoroshiku onegaishimasu. Di sisi lain, Fujimaki sendiri merenung mengingat momen 7 tahun yang lalu di mana Saiko selalu perhatian kepadanya dan berharap Fujimaki diangkat menjadi putra angkat ayahnya dan mewarisi tunggal Gaya Takemiya. Karena ayahnya sendiri menyuruhnya menikahi pria terkuat di dunia. Dan jika orang itu adalah Fujimaki, Saiko sendiri sangat senang dan tak keberatan. Fujimaki masih ingat betul ucapan Saiko saat itu, namun dia harus terjebak dalam situasi menjadi buron karena membunuh perampok pada malam itu membuatnya sedikit menyesal. Tak lama datang Jose menantang Fujimaki untuk bertarung untuk mengadu hewan buas siapa yang paling kuat. Namun Fujimaki tegaskan dia tak mau bertarung. Jose tahu Fujimaki terjebak akibat ingatan di masa lalu. Dia juga punya masa lalu di mana ibunya meninggal saat umurnya 10 tahun. Yang kemudian ayahnya yang seorang petinju merawat dirinya, bahkan berhasil membawanya menjadi atlet profesional saat umurnya masih 17 tahun. Saat itu mereka berdua mendapatkan ketenaran karena dia dan ayahnya menjadi atlet pro. Namun hingga suatu saat ayahnya harus ditikam sampai mati oleh sekelompok para pemabuk. Sejak saat itu Jose akui dia mengalami hari-hari yang sulit. Namun dirinya tak pernah sama sekali melewatkan sesi latihan sama sekali apapun situasinya. Hingga dia sampai di peringkat 8 dunia, dirinya ditawari perebutan gelar, sayangnya dia tak bisa ikut. Karena pada suatu malam dia berkelahi di sebuah bar hingga membuat lawannya harus tewas. Jose mengakui saat itu dia lepas kendali dan tak bisa menahan amarahnya. Dan siapa sangka insiden malam itu menghancurkan karirnya. Fujimaki paham kisah Jose tak jauh beda dengannya yang sebagai buron. Dan jika begitu dia akan mengajari teknik sukuchi yang sering digunakan biksu Ranbu. Fujimaki meminta Jose untuk lebih tenang dalam posisi berkuda, geser pusat gravitasi dan rilekskan lutut untuk pergerakan kaki. Dan jika sudah terbiasa maka kau akan bisa bergerak lebih cepat. Jika begitu lawan akan sulit untuk membaca gerakan kita. Mau ikai, oshiote kurenai? Namun tak lama kemudian mereka kedatangan 3 petarung tak dikenal yang diturunkan dari sebuah helikopter yang tiba-tiba menyerang.
Di sini Fujimaki hampir benar-benar membunuh lawannya dan menyadari jika dia sangat kesulitan untuk meninggalkan gaya bertarung Takemiya. Dan karena terlalu banyak yang mengincar dirinya, Fujimaki memutuskan untuk berpindah tempat. Miyuki sangat sedih Fujimaki harus kembali pergi dari pulau ini. Tapi dia berharap Makio atau Fujimaki bisa menemukan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Singkatnya di kapal, Fujimaki terkejut Jose mengikutinya dan Jose sendiri mengaku dia tak ada dendam dengan Fujimaki. Namun dia tak bisa menahan hasrat untuk bertarung denganmu sembari menantang duel. Omoi. Walau sempat terpojok, Jose sangat senang Fujimaki sekarang serius menghadapinya. Sementara itu di dermaga, Patamon mendapatkan laporan jika penjaga loket pulau itu melihat ciri-ciri seperti Fujimaki menaiki kapal feri dan sedang menuju ke sini, dan meminta Patamon untuk menunggu di sini saja. Sementara itu mereka berdua masih bertarung. Fujimaki menduga gerakan barusan adalah Jujutsu Brazil. Jose membenarkan dia mempelajari beberapa teknik untuk bertanding di turnamen Kodoku. Walau menurut Jose seni tinju sangat kuat tapi masih belum cukup untuk menang di pertandingan Kodoku. Namun Fujimaki sangat bingung apa itu Kodoku. Namun tanpa dijelaskan Jose lekas kembali menyerang. Setelah Fujimaki berhasil mengalahkan Jose, tiba-tiba datang helikopter dan muncul dua orang dengan salah satunya adalah ibu-ibu bernama Sersan ini, dan memberitahu jika Fujimaki lolos secara otomatis ke turnamen Kodoku karena berhasil mengalahkan Jose, sosok calon peserta Kodoku, dan memberitahu jika Kodoku adalah sebuah turnamen bela diri bawah tanah mencari petarung terkuat, dan jika Fujimaki berhasil menang maka akan mendapatkan hadiah yang layak, dan berani menjanjikan nama Fujimaki akan dihapus dalam daftar buronan. Kemudian bisa menikmati kehidupan yang mewah di luar negeri, lalu bisa kembali ke Jepang jika situasinya sudah terkendali. Sayangnya di sini Fujimaki tetap menolak, dia tegas tak mau bertarung. Namun sayangnya menurut dokter di sampingnya Sersan, Fujimaki tak bisa menolak karena mereka sudah mengotak-atik tubuh Fujimaki dan kini ada 10.000 cacing gilik ditanam dengan nanopartikel semikonduktor dalam tubuhmu. Sederhananya Fujimaki sekarang membawa parasit yang disematkan dengan mesin nano. Mereka melakukannya agar kau mau bertarung. Bahkan dengan cara itu mereka bisa mengawasi bahkan mengetahui lokasi keberadaan kau yang terbaru. Dan sang dokter meminta Fujimaki jangan khawatir karena cacing itu masih belum aktif. Namun jika diberi sinyal khusus mereka akan terbangun dan mulai menggerogoti pembuluh darahmu. Hanya satu yang bisa dilakukan Fujimaki yaitu harus meminum obat penawarnya. Dan jika Fujimaki lolos ke babak final, maka dia akan memberikan penawar sebelum pertarungan. Jika ditanya mengapa hingga melakukan sejauh ini, bisa dibilang itu bukti bahwa dirinya mengakui kemungkinan Fujimaki adalah petarung terkuat umat manusia. Sersan sendiri mulai tertarik dengan Fujimaki saat Fujimaki berhasil mengalahkan sosok beruang coklat. Kemudian akhirnya mereka mulai menggiringmu bertarung dengan Pasino, salah satu calon peserta Kodoku. Dan semenjak Fujimaki berhasil mengalahkan Ichiro Shino, Sersan sendiri memutuskan kepada semua calon, siapapun yang berhasil mengalahkan Fujimaki maka akan lolos ke turnamen Kodoku. Mendengar hal itu, tak heran Jose selama ini selalu mengajaknya bertarung. Dan Sersan sekali lagi menawarkan Fujimaki untuk bergabung ke turnamen Kodoku, maka kau bisa memakai semua teknik dengan bebas melawan monster-monster di sana dengan jurus Takemiya milikmu. Fujimaki setuju, namun dengan syarat untuk Sersan jangan ganggu Pasino maupun perguruan dan putrinya lagi.
Sersan setuju dan menyambut Fujimaki dalam turnamen Kodoku, dan meminta Fujimaki membawa satu penasihat sebagai dukungannya dalam pertarungan. Mendengar itu, Jose menawarkan diri menjadi teman sekaligus penasihat dari Fujimaki, karena dia ingin melihat Fujimaki bertarung dari dekat sampai akhir, dan Fujimaki pun setuju. Sementara itu di dermaga, Patamon mendapatkan laporan jika di kapal feri sama sekali tak ada penumpang. Yang jelas hal itu membuat Tamon bingung kemana perginya Fujimaki. Singkatnya, pertarungan akan diadakan di sebuah hotel terbengkalai dan taman hiburan ini, dan pertarungan bisa terjadi kapan saja tanpa diberitahu siapa lawannya. Tapi penasihat dan petarung bisa berkomunikasi menggunakan sebuah alat yang sudah disediakan. Bersamaan terdengar perintah, semua peserta Kodoku diminta berkumpul untuk dijelaskan aturan turnamennya. Di sana Jose melihat ada Albert Scheider, juara dunia kickboxing, ada Mario Lobanovsky, juara dunia sambo, bahkan ada petarung jujutsu yang tak terkalahkan, Paulo Emilio, dan yang ini adalah Jose, lupa siapa dia. Salah satu peserta memberitahu jika petarung itu bernama Ryomaru, mantan pegulat sumo Sekiwake, yang mendapatkan julukan aib dunia sumo karena melecehkan muridnya sendiri. Kemudian dia berpindah ke seni bela diri campuran. Sementara itu orang ini bernama Eiji Mifune, dikenal sebagai Raja Sangkar, dan anaknya bernama Kaito menjadi penasihatnya dalam pertarungan ini. Yang kemudian muncul Sersan di layar dan memberitahu jika dalam turnamen Kodoku pertandingan akan 1 lawan 1. Perkelahian tanpa izin tak diperbolehkan, tak ada wasit dan tak ada batas waktu. Dilarang membawa senjata, tapi diperbolehkan menggunakan benda apapun yang ada di sekitar pertarungan. Hanya 3 yang bisa menentukan kemenangan. Lawan kalah telak, kedua lawan menyerah, dan yang terakhir lawan tewas, dan meminta semuanya bersiap. Sementara itu Pasauzan Matsu baru tahu jika Himekawa muridnya akan berlatih sebentar di rumah Master Izumi untuk belajar gaya Takemiya. Pasauzan sendiri mendukungnya dan meminta Himekawa untuk berlatih lebih keras. Kemudian datang seorang melapor jika FBI sedang menelusuri sindikat perjudian yang melaksanakan turnamen pertarungan bawah tanah yang disebut juga dengan Kodoku. Dan kemungkinan besar buronan bernama Juzo Fujimaki juga ikut serta dalam turnamen itu. Dan salah satu promotor turnamen itu mempunyai nama sebutan Sersan, di mana dia mempunyai koneksi dengan selebritas maupun orang penting di seluruh dunia, bahkan menggunakan uang pribadi untuk membuka judi bawah tanah untuk mengembangkan bisnisnya. Namun faktanya Pasauzan sudah tahu informasi itu dan memberitahu jika sosok yang bernama Sersan itu adalah seorang wanita. Dahulu dia pernah mengundang dirinya untuk ikut bertarung dalam turnamen Kodoku. Sayangnya Pasauzan tak bisa ikut karena dia sibuk memimpin perguruan karate Hokushinkan ini. Tapi menurut Pasauzan, pertarungan bawah tanah di mana monster bisa saling membunuh adalah ketinggalan zaman. Dan dia sendiri akan menjadikan turnamen Hokushinkan miliknya menjadi rumah kejuaraan untuk mencari manusia terkuat di dunia seni bela diri. Dan membiarkan jiwa binatang buas mereka mengamuk sepuasnya di arena Hokushinkan miliknya. Singkatnya, pertarungan Kodoku sudah dimulai, yang kini tampak petarung misterius bernama Oleg berhasil membunuh Albert Schneider lawannya dengan brutal. Yang kemudian di tengah jalan-jalan mereka, Jose tahu Fujimaki pernah membunuh seorang perampok dan malah kabur. Aturan Fujimaki bisa mengklaim bahwa itu sebagai pembelaan diri. Fujimaki memberitahu jika dia bukan kabur dari polisi, melainkan ada sesuatu hal yang mendorongnya untuk pergi. Bersamaan giliran Fujimaki bertarung melawan Ryomaru, sosok pesumu yang sudah pindah ke sini bela diri. Di momen ini Jose diminta Sersan untuk menjauh dan di sisi lain para petinggi dan orang-orang penting menyaksikan di ruangan yang khusus. Kali ini Juzo Fujimaki gaya Takemiya akan melawan Ryomaru Kakeru, sang pegulat sumo. Diawali Ryomaru yang bersiap dengan gaya posisi sumonya.
Diketahui Ryomaru yang gagal di dunia sumo melanjutkan karirnya di pertandingan bela diri campuran. Namun harapannya harus hancur di sana. Bahkan tak jarang dia mendengar orang mengejeknya sebagai aib dunia sumo. Bahkan ia dikalahkan dengan mudah orang tak dikenal. Yang kemudian Ryomaru mulai menghampiri sosok yang berhasil mengalahkannya untuk berguru kepadanya agar dia menjadi lebih kuat dan mulai berlatih lebih keras di sana. Dan diketahui kini Ryomaru menguasai aliran Bajikuan. Jurus Bajikuan sendiri mempunyai ciri-ciri pukulan berkekuatan menggunakan berat badan dari dekat. Yang jelas sebagai alumni pegulat sumo, jurus seperti itu sangat cocok dengannya. Walau begitu, Serasan masih belum yakin jika Bajikuan mampu mengalahkan gaya Takemiya. Ya, Ryomaru nyaris tewas akibat kuncian dari Fujimaki dan bisa dipastikan Fujimaki lah pemenangnya dalam pertandingan ini. Keesokannya Saeko dan Himikawa di sini mereka mulai akrab karena sudah tinggal cukup lama. Dan Saeko mengungkapkan jika ia sangat senang berlatih dengan Himikawa, bahkan seperti berlatih tanding dengan Master Zauzan Matsuo sendiri. Menurut Himekawa, gaya Hokushinkan dan gaya Takemiya sama-sama kuatnya. Namun ia penasaran dengan calon pewaris gaya Takemiya seberapa kuat dia. Jelas Saeko langsung mengingat insiden malam itu. Di sini Fujimaki menang untuk kedua kalinya, namun Jose sedikit ngeri karena Fujimaki hampir terus membunuh lawannya. Fujimaki tak menyangkal memang gaya Takemiya miliknya dirancang tak segan membunuh lawan. Dan dia tak sengaja pernah menggunakan jurus itu membunuh seorang pria yang kini membuatnya menjadi buron. Waktu itu dia menghantamkan lawannya ke batu. Namun yang membuatnya kabur bukan perihal membunuh pria itu, melainkan tatapan wanita yang ia tolong. Tatapan itu menunjukkan sesuatu yang lain, seakan wanita itu takut dan benci kepadanya. Kemudian Hikita berhasil mencari informasi tentang turnamen Kodoku dengan cara meretas atau mengintip situs dokumen FBI internasional. Diketahui ada banyak selebritas dan orang-orang penting dari seluruh dunia menjadi penonton turnamen itu. Dan kabarnya Kodoku ini diadakan di suatu tempat di Jepang sekarang. Dan kemungkinan Fujimaki yang dicari Patamon ada di sana. Di ruang makan, Jose kagum dengan gadis cantik yang duduk di seberang mejanya. Namun yang membuatnya kaget ternyata gadis itu adalah kekasih dari Oleg. Tak lama datang Mifune untuk ikut bergabung dan memberitahu jika petarung bernama Oleg barusan berhasil mengalahkan 3 petarung lainnya. Bahkan menghajarnya dengan keji. Bisa dibilang kita petarung yang tersisa sekarang harus bersyukur karena Oleg menyingkirkan beberapa saingan kita. Jose bertanya gaya bertarung apa yang digunakan oleh Oleg. Setahu Mifune, Oleg gayanya tak berdasar pada sebuah bela diri tertentu, seakan dia mempunyai gaya bertarungnya sendiri. Bisa dibilang seni membunuh. Yang rumornya dia adalah mantan tentara yang seharusnya gaya bertarungnya seperti seni bela diri sistema atau Krav Maga. Tapi itu masih perkiraan Mifune saja. Dan Mifune meminta maaf karena anaknya Kaito terlihat sombong karena dia seorang pendiam. Dia mengalami kecelakaan 2 tahun yang lalu membuatnya harus lumpuh. Dan jika berhasil memenangkan turnamen Kodoku ini, Sersan berjanji untuk memberikan Kaito putranya pengobatan yang terbaik di luar negeri. Di sini Fujimaki menang sekali lagi melawan musuhnya, membuatnya sebentar lagi sampai ke final. Namun tak sengaja Fujimaki dan Jose harus berpapasan dengan Oleg di sebuah lorong, seakan tak sabar ingin bertarung dengannya. Sementara itu Tamon dibawa sekelompok orang untuk menemui petinggi keamanan negara, bahkan ada wanita petugas FBI Amerika. Ibu FBI di sini memberitahu jika dia sedang mengejar organisasi yang menyelenggarakan turnamen Kodoku, yang kabarnya kini diadakan di Jepang. Dan mereka meminta kerjasama dengan Tamon karena kabarnya Tamon sedang mengejar Juzo Fujimaki, yang diduga Fujimaki adalah salah satu peserta turnamen itu. Dan dengan dibantu Hikita asistennya, di sini Hikita berhasil meretas situs organisasi itu dan berhasil mendapatkan siaran langsung pertarungan turnamen Kodoku yang sedang berlangsung.
Singkatnya kini peserta Kodoku tersisa 3 peserta dan kali ini entah Fujimaki harus berhadapan Oleg atau Mifune. Tapi menurut Jose akan sangat sulit melawan Mifune mengingat ceritanya jika ia ikut turnamen untuk mengobati putranya yang lumpuh. Sayangnya Fujimaki tak terpancing dengan trik seperti itu. Menurut Fujimaki waktu itu Mifune sengaja duduk bersama dengan kita untuk menjual cerita sedih putranya, seakan-akan memintanya untuk dirinya mengalah. Jose sempat tak percaya, tapi Fujimaki yakin jika Mifune seorang profesional. Bersamaan kini gilirannya yang ternyata melawan Mifune. Dan benar kini mereka berdua sudah berhadapan. Mifune kaget Fujimaki masih tampak begitu buas, seakan tak melunak sedikit pun. Walau begitu Mifune akan tunjukkan apa itu gulat profesional. Diawali Fujimaki menyerang. 3、2、3。ハイキックを読んで3、2、1。 Jose memberitahu Fujimaki jika Mifune bekerja sama dengan putranya dengan mengirim semacam kode angka pada Mifune, seakan-akan itu bisa membaca gerakan lawan. Namun Jose tak tahu cara kerjanya. ナンバーシステムか。 Di sini Fujimaki heran bagaimana gerakannya bisa dibaca, padahal gaya Takemi yang miliknya hampir tak memakai kuda-kuda apapun, dan bertanya-tanya bagaimana bocah itu membaca gerakannya. Singkatnya, Tanba dan Master Izumi sudah berhadapan. Di sini Tanba senang Master Izumi menerima tantangannya untuk berduel. Dan jelas sebagai pegiat seni bela diri sejati, Master Izumi juga tak bisa menolak. Jika begitu pertarungan dimulai, diawali Tanba mulai menyerang. 始まっておる。 これほどだったか。Ya, sayangnya Master Izumi harus kalah menghadapi Tanba dengan cukup singkat akibat kuncian Tanba yang sangat kuat. Himekawa di sini bertanya gaya kuncian apa yang digunakan Tanba barusan. Tanba memberitahu jika barusan adalah kunci lengan sayap ayam miliknya. Dan menurut Himekawa, Master Izumi masih baik-baik saja karena lukanya tak terlalu parah. Dan rasanya Himekawa ingin bertarung dengan Tanba suatu saat nanti. Yang sementara itu Fujimaki masih terus-terusan terkena serangan gaya gulat dari Mifune. 1、3、1。 Jose benar-benar kebingungan bagaimana cara Mifune dan putranya bekerja dengan kode-kode angka seperti itu. Seresan memberitahu jika Kaito kini sedang memperhatikan ayahnya dan juga tak melewatkan gerakan halus Fujimaki seperti gerakan tubuh maupun pernafasannya. Kaito memberi sinyal menyerang di waktu ada celah ketika lawan lengah. Mereka berdua sudah terbiasa dengan cara bertarung seperti demikian. Jelas Jose di sini ikut kebingungan bagaimana Fujimaki bisa menghadapi ini. 1、2、2。 リブアップしろミュレ。 Ya, nyatanya Fujimaki berhasil menemukan celah hingga membuat Mifune berhasil dibekukan dengan kunciannya. Dan karena Mifune menyerah, bisa dipastikan Fujimaki lah pemenangnya. Namun yang membuat Jose terkejut, Kaito tiba-tiba berdiri dan meminta maaf pada ayahnya karena telah memberikan instruksi yang tak cukup baik. Di sini Mifune benar-benar mengakui jika Fujimaki sangat mengerikan. Dan di sini Fujimaki juga sangat merasa terhormat bisa bertarung dengan Mifune, sosok lawan gulat profesional.
Sementara itu Tamon yang menyaksikan siaran langsung itu tahu jika Fujimaki menang melawan Mifune dan meminta supir untuk lebih cepat ke lokasi karena pertarungan semifinal Kodoku sudah selesai. Namun sayangnya Tamon harus kesal mengetahui kini lokasi itu sudah tak ada orang. Yang nyatanya Fujimaki dan Jose sudah berpindah lokasi untuk pertarungan selanjutnya, dan di sini Sersan memberikan obat penawar yang dia janjikan untuk parasit yang berada di tubuh Fujimaki. Karena Fujimaki harus berada di kondisi yang prima saat pertandingan final mendatang. Dengan meminum penawar itu maka cacing gilik langsung mati seketika. Dan Sersan memberitahu jika gurunya Fujimaki bernama Izumi Soichiro dia sudah kalah melawan seseorang. Walaupun terluka parah namun tak mengancam nyawanya. Jelas Fujimaki sangat terkejut dan sosok yang mengalahkannya bernama Bunshin Chitanba. Melihat wajah itu, Fujimaki menyadari dia pernah bertemu dengannya waktu lalu. Sementara itu Master Izumi masih harus banyak istirahat karena lukanya yang lumayan parah. Dan Saiko mengungkapkan pada Himekawa jika dia aslinya tak peduli jika ayahnya mati sekalipun dalam pertarungan kemarin. Dan malah berharap Himekawa lah yang membunuh ayahnya. Jelas ini adalah perasaan yang tak normal. Dan Saiko mendengar jika Himekawa belum pernah kalah sekalipun dengan lawan tandingnya. Himekawa membenarkan dan dia tak berencana kalah dari siapapun. Bersamaan Himekawa mendapat panggilan dan mengharuskannya dia untuk pergi sementara. Singkatnya, Himekawa dan Pasauzan Matsuo mendatangi babak final turnamen Kodoku yang diadakan di kapal induk tempur. Bersamaan Fujimaki muncul ke arena disusul Oleg yang juga sudah bersiap. Di sini Himekawa kaget melihat ada Oleg yang akan menjadi lawan dari Fujimaki. Yang faktanya Himekawa pernah bertarung dengan Oleg saat Himekawa berkeliling dunia menyempurnakan keterampilan bertarungnya. Faktanya Himekawa tak bisa mengalahkan Oleg, namun Himekawa mengaku jika dia juga tak kalah karena waktu itu polisi datang. Dirasa sudah siap, pertandingan babak final dimulai. Di momen ini Fujimaki harus terpojok ketika salah satu matanya terkena serangan jari Oleg. Jelas hal itu membuat hewan buas dalam dirinya memanas dan tak segan menyerang titik sendi vital lawan. Oi, Himekawa. Yah, Pasauzan sudah tak heran dengan jurus barusan di mana serangan kaki Fujimaki layaknya sebuah taring serigala yang menggigit kepala dalam serangan pitingan. Jurus itu disebut Kou, dan Pasauzan sendiri baru pertama kali ini melihatnya. Himekawa tak heran Fujimaki sebelumnya sengaja menerima serangan lawan demi untuk mempelajari irama lawannya. Dan bisa dipastikan pemenang turnamen Kodoku adalah Fujimaki Juso dari Gaya Takemiya. Melihat aksi dan kemampuan Fujimaki, Pasauzan sangat tertarik merekrut Fujimaki menjadi peserta di turnamen Hokushinkan miliknya. Dan di sini entah bagaimana istrinya Oleg menginjak-injak kepala Oleg suaminya, seakan-akan dia senang akhirnya suaminya tumbang. Dan di sini Ibu Sersan akan menepati janjinya. Dengan sesuai kesepakatan maka dia akan mengirimkan Fujimaki ke tempat aman di luar negeri selama dia mengurus penghapusan daftar nama buron Fujimaki dan meminta Fujimaki tentukan negara yang diinginkan Fujimaki untuk singgahi.
Namun sayangnya Fujimaki sudah berubah pikiran, dia tak butuh hadiah itu lagi. Dan dia tak bisa meninggalkan Jepang sekarang karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Dan sebagai gantinya ada satu permintaannya pada Sersan, yaitu memperpanjang lisensi petinju Jose, penasihatnya itu saja, agar Jose bisa melanjutkan cita-citanya. Singkatnya, Taman mendatangi Master Izumi yang mulai membaik, dan di sini Taman memberitahu maksud kedatangannya ingin membicarakan sosok Bunshinchi Tanba yang mengalahkan Pak Izumi. Beliau membenarkan jika dia dikalahkan oleh sosok itu. Namun setelah kejadian itu dia pergi, kemudian Tanba kembali lagi ke sini untuk mempelajari gaya Takemiya. Bukan Tanba yang meminta, melainkan dirinya yang memintanya. Mau bagaimanapun Pak Izumi ingin meninggalkan jejak gaya Takemiya pada sosok Tanba, yang Pak Izumi mengakui jika Tanba sangat kuat, bahkan ia mampu dikalahkan. Beruntungnya Tanba menantangnya bertarung sebelum kemampuan dirinya yang memudar karena usia. Namun Taman bertanya bagaimana perasaan Fujimaki jika ada murid lain yang menguasai gaya Takemiya. Master Izumi pun tak bisa membayangkannya, karena sejak dulu gaya Takemiya diturunkan ke pewaris tunggal. Di sisi lain, Himekawa sudah kembali ke prefektur Nara dan memberitahu Saiko jika dia sempat melihat Fujimaki bertanding di sebuah turnamen, yang menurut Himekawa kemampuan Fujimaki sangatlah kuat. Dan Saiko bertanya siapa yang paling kuat antara dirimu dan Fujimaki. Himekawa sendiri belum bisa menjawabnya sekarang. Sementara itu Master Izumi melamun mengingat Fujimaki datang pertama kalinya untuk berguru kepadanya. Dan tanpa sadar kini Fujimaki muncul di hadapannya. Fujimaki sendiri di sini hanya ingin memastikan apakah benar Master Izumi kalah dari Bunshinchi Tanba. Jika Master Izumi kalah, maka itu adalah kekalahan pribadi, bukan gaya Takemiya. Dan sangat disayangkan jika gaya Takemiya harus menghilang seperti ini, dan memohon Master Izumi menjadikan dirinya sebagai pewaris gaya Takemiya. Menurut Master Izumi, gaya Takemiya tak akan hilang karena gaya itu sudah diturunkan kepadamu dan mereka yang belajar di sini, Souzanmatsu dan Himekawa dari Hokushinkan, mereka juga sama kuatnya denganmu. Dan terakhir Bunshinchi Tanba belajar gaya Takemiya di sini. Jika begitu Fujimaki berencana menguji mereka semua untuk melihat seberapa kuat mereka. Dan di sini Fujimaki juga meminta izin. Jika dia bisa mengalahkan mereka semua, meminta Master Izumi izinkan dia menyatakan perasaannya pada Saiko. Namun tak lama, Saiko dan Himekawa tiba membuat Fujimaki sedikit terkejut. Dan Saiko bertanya mengapa Fujimaki kembali pulang setelah kabur meninggalkan dirinya saat malam itu. Fujimaki benar-benar meminta maaf karena saat itu Fujimaki mengira Saiko menyalahkan dirinya. Dan karena tak memahami arti dari tatapan itu membuat dirinya kabur. Hingga saat ini Fujimaki mengaku dia masih memikirkan tentang apa maksud dari tatapanmu saat malam itu. Dan di sini Saiko memperkenalkan pria di sampingnya, dia bernama Himekawa, dan menanyakan mampukah Fujimaki menang melawannya. Fujimaki akan pastikan dia menang sembari pergi. Di sisi lain, Matsuo Souzan mendatangi sebuah gereja yang terdapat suster yang di scene awal ternyata adalah sosok Sersan. Dan Souzan di sini mengaku sangat senang diundang di final turnamen Kodoku. Dan Sersan mendengar kabarnya Himekawa adalah murid Souzan yang tak pernah kalah. Souzan sendiri memberitahu jika Himekawa aslinya bukanlah muridnya. Dia datang kepadanya untuk bisa menang darinya. Pertarungan terakhir Souzan mematahkan lengannya Himekawa. Namun itu bukanlah akhir dari pertarungan karena dia masih belum menyerah melawan dirinya. Oleh karena itu Souzan ingin membuat Himekawa sangat kuat hingga bisa mengalahkannya. Hingga bisa menjadi pertarungan yang sangat seru baginya. Sementara itu Tanba yang sedang berlatih menyadari jika dia diikuti oleh Fujimaki. Dan Fujimaki mendengar jika Tanba sedang belajar gaya Takemiya. Jika begitu meminta Tanba perlihatkan latihannya kepadanya. Tanba sendiri sudah lama menantikan momen ini dan pertarungan pun dimulai. Di sini Fujimaki terkejut jika Tanba benar-benar menggunakan gaya Takemiya. Namun sayang pertarungan mereka harus terhenti sekarang karena polisi mulai datang. Karena tak memungkinkan kembali bertarung, mereka memutuskan untuk pergi dan sangat menikmati pertarungan ini.
Di tengah malam, Fujimaki bermalam di pinggiran kuil, namun ia harus terbangun karena Patamon berhasil menemukannya dan memberitahu jika Fujimaki akan ditahan karena atas kasus dugaan pembunuhan. Fujimaki memberitahu juga jika Tamon tak bisa menangkapnya sekarang karena ada seseorang yang harus Fujimaki kalahkan. Tamon sendiri datang untuk menangkap Fujimaki dan Fujimaki boleh pergi setelah berhasil mengalahkannya dalam duel. Dan Tamon pastikan dia tak akan kalah dengan mudah seperti sebelumnya. Di sini Fujimaki sekali lagi berhasil mengalahkan Tamon dan lekas pergi. Sementara itu Himekawa masih berlatih untuk persiapan turnamen Hokushinkan. Namun anehnya setiap asistennya menebas pedang dengan serius, Himekawa nyaris tak tersentuh. Tamon yang sudah dirawat menyadari jika dia kalah dengan jurus Kou dari gaya Takemiya milik Fujimaki, yang kemungkinan Tanba dan Himekawa sudah mempelajari teknik yang sama dari Master Izumi. Dan Tamon menduga mungkin saat di turnamen Hokushinkan nanti teknik Kou Fujimaki akan ada yang menandingi. Dan benar, kini Fujimaki yang berlatih di tempat Mifune, dia diberitahu jika sosok Tanba berhasil menang di sebuah pertandingan melumpuhkan musuhnya menggunakan teknik yang sama seperti saat kau menjatuhkan Oleg di Kodoku. Yang bisa dibilang jurus itu kemungkinan tak mempan lagi pada Tanba. Fujimaki sudah tahu namun ia tak peduli. Singkatnya, pertandingan Hokushinkan akan diadakan sebentar lagi. Dan di sini Master Izumi dan Saiko mulai datang ke Tokyo. Dan Master Izumi bertanya pada putrinya jika Fujimaki dan Himekawa bertarung kira-kira siapa yang Saiko harapkan menang. Yang jelas yang lebih kuat, ungkap Saiko. Akhirnya turnamen Hokushinkan pun dimulai. Di sini Pak Sozan menyambut hangat semua para penonton dan memberitahu jika turnamen kali ini tidak seperti aturan Hokushinkan yang sebelumnya, di mana sekarang pukulan ke arah kepala diperbolehkan, melempar, mencekik, bahkan mengunci sendi diperbolehkan. Dan dia sendiri sudah menyiapkan petarung-petarung kuat di dunia untuk mereka menunjukkan siapa monsternya. Dan dengan begini, dia Master Sozan Matsuo menyatakan turnamen Hokushinkan dimulai. Pertarungan berlangsung singkat dan kini Himekawa berhasil menjatuhkan petarung bernama Ikuta menggunakan Kou gaya Takemiya. Dan dengan begini Himekawa akan lanjut ke babak final. Di sisi lain, Nagata yang akan menjadi lawan Himekawa sedang berlatih untuk pertarungan final melawan Himekawa. Namun tiba-tiba Fujimaki muncul dan menghajarnya di tempat. Jelas di arena semua penonton sedikit kecewa karena Nagata tak kunjung memasuki arena. Namun semua harus dikagetkan dengan kemunculan sosok lain. Walau kebanyakan penonton bingung tak mengenal siapa sosok itu, namun sebagian atlet bela diri mengenal siapa Fujimaki. Bahkan Pak Sozan Matsuo menganggap babak final semakin seru. Dan bersamaan Fujimaki memperkenalkan dirinya jika dia adalah Fujimaki Juzo dari gaya Takemiya menantang Tetsuo Himekawa untuk bertanding seni bela diri campuran. Di sini Fujimaki sempat diminta keluar arena oleh panitia, namun Pak Sozan meminta mereka membiarkannya. Pak Sozan tahu jika Nagata lawan asli Himekawa sudah Fujimaki kalahkan di belakang. Jika begitu Pak Sozan mulai memberitahu kepada semua para penonton bahwa babak final akan ditunda karena Nagata lawan Himekawa mengalami cedera. Namun sebagai gantinya Fujimaki Juzo dari gaya Takemiya akan melawan Himekawa di pertarungan spesial ini.
Yang kemudian datang guru dari Fujimaki, Master Izumi, memberikan seragam sakral miliknya yang selalu dia bawa untuk Fujimaki gunakan dalam duel ini. Dirasa kedua petarung sudah siap, maka pertarungan pun dimulai. Fujimaki no Takemiya Ryu. Di tengah duel mereka, tiba-tiba Pak Zauzan mendapatkan laporan jika di luar ada pihak polisi ingin menerobos masuk ke dalam karena mereka mendapat kabar jika ada seorang buruan yang masuk ke arena. Namun para panitia Hokushinkan ini menolak karena mereka ditugaskan tak membiarkan siapapun masuk termasuk polisi. Bersamaan Pak Zauzan keluar, beliau tahu jika pihak polisi mencari buronan di dalam arena. Sayangnya dia tak bisa membiarkan siapapun masuk ke dalam dan membuat onar, karena saat ini ada 30.000 penonton di dalam yang sedang menyaksikan pertandingan. Sekalipun memaksa masuk, kalian sendiri yang akan diamuk, dan menantang jika kalian semua bisa mengalahkan dirinya di sini, maka dia akan mengizinkan masuk. Polisi menolak bertarung dan berjanji tak akan mengganggu, namun meminta izin untuk berdiri di dalam supaya mereka bisa lekas menangkapnya setelah turnamen selesai. Di momen ini Fujimaki terlihat mulai melemah tanpa membalas serangan Himekawa. Berbeda dengan Biksu Ranbei menyaksikan lewat siaran TV. Menurutnya itu adalah bagian rencana dari Fujimaki. Karena untuk melakukan serangan balik maka Fujimaki harus fokus dengan keadaan lawannya. Dan sedari tadi Fujimaki menyadari dia belum menemukan celah untuk melakukan kuncian sendi pada Himekawa. Namun sekarang melihat Himekawa yang lelah, Fujimaki lekas menyerang. Sayangnya Himekawa berhasil terlepas dari kuncian Fujimaki. Dugaan Pak Zauzan tulang lengan Fujimaki cedera akibat menahan tendangan Himekawa sebelumnya. Namun begitu tampak juga jika lutut Himekawa cedera. Jelas hal ini membingungkan bagi Fujimaki mengetahui kuncian lengan kurang efektif digunakan situasi ini karena lengannya cedera. Satu-satunya dia hanya bisa mengandalkan teknik Kou Takemiya. Dan di momen ini juga Fujimaki teringat bagaimana dia membunuh perampok dan dia memilih kabur karena melihat tatapan Saeko saat itu yang seakan takut melihatnya. Namun Fujimaki baru tahu jika tak ada niat Saeko membencinya, melainkan dia berterima kasih sudah menolong dan membunuh perampok itu, dan menyadari seharusnya dia tak lari seperti pengecut malam itu. Ya benar, Kou milik Fujimaki berhasil dihindari oleh Himekawa dan dilanjutkan tendangan petir miliknya untuk menyerang tepat di kepala Mas Fujimaki. Namun siapa sangka Fujimaki mulai bangkit dengan sekejap membuat yang lainnya nyaris tak percaya. Yang seakan kini Fujimaki mulai serius menyerang. Walau tampak stabil, tapi menurut Biksu Ranbei yang menyaksikan jika Fujimaki sedang tak sadarkan diri dan yang kini sedang bertarung hanyalah naluriah semangat juangnya saja. Genkai toppaってやつだ。こう決まった。Pada akhirnya Himekawa berhasil menumbangkan Fujimaki dengan membantingnya. Karena Himekawa sudah tahu Fujimaki akan menggunakan jurus Kou, maka Himekawa sebelumnya sudah melakukan persiapan untuk memberikan serangan balasan.
Dengan cara rileks dan memakai beratnya sendiri untuk menjatuhkan kepala lawan lebih dulu, yang bisa dipastikan pemenangnya dalam duel kali ini adalah Himekawa. Namun tampak jelas Himekawa tubuhnya bergetar seakan tubuhnya sudah sampai batasannya, dan mengakui jika kedepannya belum tentu dia akan mampu menandingi Fujimaki lagi. Bersama Himekawa resmi menjadi pemenangnya. Singkatnya, Fujimaki sudah harus terbangun dan dihadapkan dengan sekelompok polisi yang mengelilinginya. Dan jelas Fujimaki menyadari jika dia sudah kalah melawan Himekawa. Pak Saozan memberitahu Fujimaki jika dia mempunyai tujuan dan sangat membutuhkan Fujimaki di masa depan nanti. Tapi untuk sekarang beliau meminta Fujimaki untuk jalani masa tahanan dulu, lalu kembali lagi maka kita akan bertanding bersama. Di tengah Fujimaki yang masih linglung, Saeko aslinya menyukai Fujimaki sejak dulu. Dan saat insiden Fujimaki membunuh perampok itu, dia benar-benar sangat takut sampai Saeko tak bisa berkata-kata. Namun dalam hatinya, Saeko berteriak meminta Fujimaki untuk jangan pergi. Walau kalah, semua penonton menikmati pertandingan Fujimaki sembari memberi semangat tepuk tangan.